Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah teman-teman prodi ilmu hadis yang saya banggakan, seperti yang telah saya janjikan, bahwasanya pada materi pertama ini kita akan membahas salah satu kitab syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh ulama kontemporer atau ulama modern kita, yaitu kitab yang berjudul Asy-Syarhu Al-Muyassar. Judul lengkapnya Asy-Syarhu Al-Muyassar li Sahihil Bukhari Al-Musamma Ad-Durar wal La'ali bi Syarhi Sahihil Bukhari, yang ditulis oleh Khadimul Kitab wa Sunnah Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama yang beliau berasal dari Mesir ya, kelahiran Mesir, kemudian sekarang tinggal di Mekah, kemudian menjadi tenaga pengajar di sana ya. Ini adalah salah satu kitab yang saya rasa bagi kita sebagai orang yang hidup di zaman ini sangat pas ya, karena sangat ringkas, kemudian menggunakan bahasa yang sangat mudah. Sebelum kita memasuki bagaimana Syekh Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni ini menerangkan hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari, kita akan sedikit membahas tentang Imam Al-Bukhari ya, pada halaman 10 dari kitab tersebut ya. Jadi beliau menulis kalimah yasirah anil Imam Al-Bukhari qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini kalau Al-Imam Bukhari disebut oleh beliau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Ini adalah bentuk doa ya kepada beliau Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau mengutip ya salah satu imam, beliau mengutip dari Al-Imam Al-A'immah Al-Hafidh Ibnu Huzaimah rahimahullah, yang mengatakan ma tahta adimis sama' a'lamu bil hadis min Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tidak ada di bawah langit ya, yang ada di bawah langit artinya tidak ada semua orang secara keseluruhan yang lebih mengetahui terhadap hadis dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini adalah bentuk apresiasi atau pujian ulama-ulama lain terhadap Al-Imam Al-Bukhari ya. Karena memang Al-Imam Al-Bukhari dikenal kitab beliau Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah sumber utama dalam tasyri' kita, kemudian As-Sunnah yang kemudian pada tataran berikutnya itu terdapat pada dua kitab paling sahih. Yang pertama adalah Sahih Bukhari, yang kedua adalah Sahih Muslim. Dari nama beliau kita bisa mengetahui bahwasanya beliau berasal dari Bukhara ya. Kalau sekarang itu adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet yang berada di Uzbekistan. Dan yang menarik dari makam Imam Bukhari, katanya ya, Presiden kita Soekarno itu ketika waktu itu masih bernama Uni Soviet pernah mensyaratkan ketika beliau ingin berkunjung ke Uni Soviet, mensyaratkan mencari makam Imam Bukhari yang katanya pada waktu itu belum terurus. Akhirnya Presiden Uni Soviet pada waktu itu, karena ingin menyenangkan Presiden Soekarno ya, sebagai persyaratan untuk datang ke Uni Soviet ya, beliau menyuruh pasukannya untuk
prajuritnya untuk mencari makam Imam Bukhari yang ternyata kemudian ditemukan dan sampai sekarang masih ada di Uzbekistan dan ini diziarahi ya. Dan beliau Imam Bukhari salah satu ulama hadis yang kemudian bergelar dengan Amirul Mukminin. Ini gelar tertinggi dalam bidang hadis ya, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau Al-Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lahir di negara Bukhara pada tahun 1904 Hijriah. Kemudian meninggal pada tahun 206 Hijriah. Dan umur beliau adalah 62 tahun ketika meninggal itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau dalam mencari ilmu sudah melakukan perjalanan ya. Jadi tidak hanya di Bukhara, beliau sudah melakukan perjalanan ke negeri-negeri ya. Para umat Islam pada waktu itu di Khurasan, Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam. Dan beliau pernah tinggal di kota Mekah ya, ketika beliau haji dengan ibunya, kemudian beliau menetap sementara di kota Mekah. Dan ada satu kisah ya, bahwasanya Imam Bukhari ini di waktu kecil pernah sempat buta begitu ya. Buta, kemudian tiba-tiba ibunya bermimpi Nabi Ibrahim. Kemudian dalam mimpinya itu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya anakmu sudah sembuh dikarenakan doa dari kamu, dikarenakan banyaknya kamu berdoa. Akhirnya ketika bangun pada pagi harinya, Imam Bukhari sudah benar-benar sembuh dari penyakit butanya itu. Baik, kita langsung ke materi ya. Silahkan teman-teman sambil dibuka di bukunya, di PDF-nya, pada kitab Bad'il Wahyi ala Rasulillah ya. Pada halaman 17. Babul a'mal bin niyat. Bab amal-amal itu tergantung dengan niat. Di sini kita lihat dalam kotak itu bahwasanya Syekh Ali As-Sabuni langsung meringkas isi daripada kitab ini. Artinya beliau tidak menulis sanad secara keseluruhan, karena memang maksud dari buku ini karena disebut muyassar ya, mempermudah. Ini langsung disebutkan hadisnya tanpa disebutkan sanad-sanadnya. Jadi beliau langsung menulis satu, an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Kemudian yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan atau kepada perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya orang tersebut ialah kepada apa yang dia hijrahi tersebut. Kemudian beliau langsung menjelaskan Syarhul Alfat terlebih dahulu ya. Kitab Bad'il Wahyi. Ini disyarah oleh beliau, bab kaifa kana ibtida'u nuzulil wahyi ala Rasulullah. Artinya ini adalah bab bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa ja'ahu Jibril bil wahyi minas sama, dan bagaimana datang kepada Nabi Muhammad, Jibril datang kepada Nabi Muhammad membawa wahyu dari langit.
Kemudian beliau menjelaskan makna wahyi. Apa makna wahyi itu? Makna wahyu itu al-i'lam wal ikhbar. Adalah i'lam, pemberitahuan, ikhbar, dan pemberitahuan sama. Qala fi sihah al-wahyu al-kalamul khafi. Wahyu adalah kalam yang samar. Wa yutlaqu 'alal Qur'an wahyun li'annahu muha wa munazzalun min indillah. Dan dimutlakkan, dipakai dalam Al-Qur'an kalimat wahyu itu karena wahyu itu yang diwahyukan dan diturunkan dari sisi Allah. Jadi wahyu kalau ada dalam Quran itu adalah dimaksudkan adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, berfirman Allah taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini firman Allah taala pada surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika, dan demikian, auhayna telah memberikan wahyu siapa kami ilaika kepadamu, ruhan, kepada ruh, min amrina, dari urusan kami. Sama ta'ala Al-Quran ruhan. Allah menamakan Al-Quran itu dengan ruh li'annahu lil qulub, karena ruh itu lil qulub, bagi hati, bimanzilatir ruh, seperti posisinya ruh, lil badani, bagi badan, yuhyiha min dhulumatil jahli, yang menghidupkan dari kegelapan jahal, kebodohan. Wa qad rabatal Imam Al-Bukhari bainal bab wa baina qawlihi subhanahu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih liyushir ila anna masdaral wahyi ila jamil anbiya wal mursalin wahid. Dan Imam Al-Bukhari telah menghubungkan robatoh, mengikat atau menghubungkan antara firman Allah Subhanahu wa taala ini, inna wahayna ilaika kama wahayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di liyushir ila annal masdaral wahyi ila jamil anbiya wal mursalin wahid, kan, untuk memberikan petunjuk bahwasanya sumber wahyu ila jami'il anbiya, kepada semua para nabi dan para rasul itu adalah satu. Jadi setiap nabi, setiap rasul pasti mendapatkan wahyu yang berasal dari sumber yang sama, yaitu berasal dari Allah. Huwa Rabbul Izzah wal Jalal, yaitu berasal dari Allah. Alladzi arsala aminas sama' Jibril alaihi salam ila jami'i rusulihi, yang Allah telah mengirimkan Jibril kepada semua utusan-utusan Allah. Bil wahyi al-munazzal min indillahi ta'ala, dengan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma Jibril Ruhul Qudus, dan Jibril itu diberi nama Ruhul Qudus liqaulihi subhanahu, karena firman Allah Subhanahu wa taala, kul nazzalahu Ruhul Qudusi min rabbika bil haqq liyusabbita alladzina amanu. Jadi nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus, karena firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian kalimat ala mimbar. Jadi tadi disebutkan ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, di atas mimbar ya. Jadi mimbar ini kalau sekarang kan seperti kalau di masjid itu ada tempat imam berkhutbah, itu mimbar. Tetapi pada zaman Rasulullah mimbarnya ya sederhana saja, mungkin hanya berupa tempat yang ditinggikan, baik itu terbuat dari pohon kurma dan lain-lain. Aidzakara Umar, artinya menyebutkan Sayyidina Umar, wahwa yakhtub, sedangkan beliau yakhtub, beliau berkhutbah ala mimbaril Masjidin Nabawi, di mimbarnya Masjid Nabawi, hadal hadis asyarif. Jadi siapa yang berada di mimbar? Tentunya adalah Nabi Muhammad. Jadi beliau, Sayyidina Umar bilang, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, di atas mimbar beliau bersabda, innamal a'malu binniyat ila akhirih. Wa sami'ahu jam'un kabirun minas sahabah, dan ketika itu, ketika Rasulullah berada di atas mimbar itu, mendengarkan
kepada beliau jam'un minas sahabah. Beberapa banyak golongan dari sahabat. Jam'un kabir, golongan yang sangat banyak dari sahabat. Fal hadis balagha darajat syuhrah, dan hadis ini sampai kepada derajat syuhrah yang masyhur ya. Bal addahu ba'duhum minal mutawatir, bahkan sebagian dari ulama itu mengatakan hadis ini mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dalam setiap tabaqah, dalam setiap tingkatan itu oleh jumlah perawi yang sangat banyak, yang mustahil mereka itu untuk sepakat berbohong. Tapi mutawatir yang bagaimana? Yakni at-tawatur al-ma'nawi. Yang dimaksud di sini adalah mutawatir ma'nawi. Jadi mutawatir itu ada dua. Mutawatir lafzi, artinya lafadznya secara periwayatan sama bentuknya. Kemudian ada mutawatir maknawi. Lafadznya agak berbeda tapi makna yang dikandung sama. La tawatur al-lafzi alladhi yakunu bi kasrati turuq warruah. Jadi tawatur ini lafzi itu dengan adanya jalan-jalan dan perawi-perawi yang banyak. Maksudnya jalan jalur sanad ya. Kemudian makna atau penjelasan dari kalimat innamal a'malu binniyat. Aslu innama, asalnya lafadz innama itu inna, dari inna allati hiya litakid, yang dia fungsinya untuk takkid, penguatan. Dakhalat alaihamma liifadatil hasri, dimasuki ke kalimat ma untuk hasr itu untuk meringkas. Hanya, maksudnya hanya. Ay la yakunul amal sahihan, ay artinya la yakunul amal sahihan, amal itu tidak akan sahih, wala makbulan, dan tidak akan diterima, indallah, di sisi Allah, wala yusab alaihi, dan tidak akan diberi pahala, illa idza tarana bin niyah as-shadiqah, kecuali dia dibarengi dengan niat yang benar ya. Misaluhu, contohnya, idza lam yatanawal al-insan syai'an min at-ta'am wasyarab tilatan nahar la yuqal innahu sha'im hatta yaksuda bi imtinaihi mardat Allah. Apabila ada orang yang tidak makan dan tidak minum sepanjang hari, maka dia tidak bisa disebut orang yang berpuasa begitu saja, kecuali dia memaksudkan tidak makan dan tidak minum itu adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan niyah maknaha al-qasdu, dan niat itu maknanya adalah al-qasdu, bermaksud. Wa makanuha al-qalbu, dan tempatnya adalah hati. Wa jami'ul ibadat min shalah wa siyam wa hajj wa jihad wa zakah tahtaju ila niyah sabiqah, dan seluruh ibadah-ibadah yang seperti salat, puasa, haji itu butuh terhadap niat sebelumnya. Jadi innamal a'malu binniyat, artinya niat itu dalam ibadah menjadi penentu ya, menjadi penentu diterimanya atau hal tersebut adalah ibadah atau bukan. Itu tergantung dengan niatnya. Fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ay man kanat hijratuhu talaban limardatillah kataballah ala ajril hijrah kamilan. Barang siapa yang hijrahnya adalah untuk mencari ridha Allah, maka Allah menulisnya sebagai pahala dari hijrah secara sempurna. Liqaulihi subhanahu, karena firman Allah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian dia meninggal, maka pahalanya sudah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratu ta'ala bi an takuna al-hijrah fi sabilillah hatta yanal al-mu'min ajrahu indallahi ta'ala. Maka Allah mensyaratkan hijrah itu untuk harus pada sabilillah, harus di jalan Allah, sehingga orang mukmin itu memperoleh pahala dari sisi Allah. Jadi orang berhijrah lihat dulu, karena nanti di penjelasan selanjutnya akan ada kisah orang berhijrah karena
karena sebab dia mengejar seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, saya baca saja ya secara lengkap. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw min ajli mukasab dunyawiyah kaman yuhajir min watanihi litijarah aw likasbir rizqi fala yuqal anhu innahu muhajir hatta yakuna gharduhu min tarkil watan wal hijrah min baladihi wal hifad ala aqidatihi wa izazuddin tanfidan li amrillahi azza wa jal alladhi amara al mu'minin al mustad'afin bil hijrah min al watan qala ta'ala wa may yuhajir fi sabilillah. Jadi hijrah itu dilihat faktornya apa ya. Kalau faktornya karena sesuatu yang bersifat duniawi, maka itu tidak dinilai hijrah di jalan Allah, tapi hijrah karena untuk mencari rizki dan untuk mencari yang lain-lain. Au imratin yankihuha ay man kanat hijratuhu li ajli ay yankiha imratan yuhibbuha la min ajli din warahbah fi thawabillah. Atau karena ada orang yang berhijrah karena dia ingin menikahi seorang perempuan. Disyaratkan dia harus berhijrah, maka hijrahnya itu bukan mendapatkan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi memperoleh apa yang dia peroleh, yaitu menikahi perempuan itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ay la yakun lahu thawabul muhajir fi sabilillah li'annahu lam yaksud bihijratihi illa maslahatan khasatan bihi min ghinan wa thara' au nikahin wa qada isyahwah ya. Maka apabila hijrahnya itu tidak karena Allah, maka yang dia dapatkan apa yang dia niatkan itu. Kalau dia ingin mencari kekayaan, maka dia akan dapat itu. Kalau ingin menikahi perempuan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia tuju itu, yaitu menikahi seorang perempuan. Kemudian sababu wurudil hadis asy-syarif. Nah, beliau setelah menjelaskan makna tadi secara lengkap begitu ya, kemudian beliau menjelaskan sebab wurud. Jadi kalau hadis itu namanya sababul wurud, kalau Al-Qur'an namanya sababun nuzul. Apa sababul wurud hadis ini? Yaitu kisah seorang yang bernama kisah Muhajir Ummu Qais. Itu beliau jelaskan di sana bahwasanya ada seseorang yang mencintai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais, dan akhirnya dia berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais, dan akhirnya orang tersebut disebut Muhajir Ummu Qais karena dia berhijrah karena ingin mengejar Ummu Qais untuk dinikahi, bukan berhijrah ke Madinah untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Nah, terakhir beliau Syekh Ali As-Sabuni menulis di sini ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Artinya hukum syariat yang kita hadis. Jadi hadis ini disebutkan oleh beliau, afada hadal hadis asy-syarif anna man kanat ghayatuhu minal amal maqsadan akhar ghairal maqsad ad-dini lam yahsul lahul ajr wa thawab alladhi yanalahul mu'min al-mukhlis fi niyatihi alladhi yaqsidu bi amalihi wajha Allah la syai'an min syahwatil hayah wa manafi'iha al-faniyah. Barang siapa yang berhijrah ya, yang tujuannya dalam beramal itu tidak ada tujuan agama, maka dia tidak akan memperoleh pahala sama sekali. Yang pahala itu hanya didapatkan oleh orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, yang bermaksud dari amalnya itu untuk memperoleh daripada ridho Allah, untuk memperoleh daripada pahala dari Allah. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana niat, posisi niat ya dalam agama Islam itu. Wa hadzal hadis asy-syarif aslun min usuliddin, dan hadis ini adalah termasuk dari pokok ya, dari pokok-pokok agama Islam. Id alaihi yubna qubulul amal, karena dengan adanya niat yang benar itu, maka diterimanya amal itu menjadi sangat penting dengan adanya niat itu.
auradduhu, atau ditolak. Kalau niatnya tidak benar maka ditolak setiap amal dari manusia. Wa huwa ruknun ham min ahammi anasiril ikhlas, dan dia termasuk rukun yang sangat penting dari unsur-unsur ikhlas. Haitsu qala al-haq jalla wa ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Fal amal la yakunu maqbulan indallahi ta'ala illa bi syartaini al-ikhlas fi niyyah wa ayyakuna muwafiqan li hadis sayyidil mursalin. Jadi amal untuk diterima, beliau sebutkan harus ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Al-Yashabuni cukup ringkas ya membahas hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari ini. Jadi beliau pertama menjelaskan Syarhul Alfat, kemudian Sababul Wurud yang kedua, baru terakhir beliau menjelaskan apa yang kita peroleh atau faidah dari hukum syariat dari hadis ini. Saya kira buku ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin mempelajari kitab Sahih Bukhari namun tidak ingin menemui kesulitan dalam kosakata dan uslub kalimatnya. Saya kira ini sangat bagus. Silahkan teman-teman bisa menggunakan karya Syekh Al-Yashabuni untuk sebagai salah satu sumber ketika teman-teman ingin mencari syarah dalam kitab hadis misalkan. Demikian saya kira kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.